Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo A dan Teteh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat setiap harinya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, A dan juga Teteh, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun masih via udara di kegiatan ekstrakurikuler Do It Yourself. Nah, AA dan Teteh, pertemuan sebelumnya kita telah Ibu telah mempraktekkan bagaimana caranya menyulap bahan-bahan bekas dari tutup botol dan juga dari kresek bekas menjadi standing handphone ya. Nah, gimana bahan-bahan AA dan Teteh, sudah ada kah atau ada yang sudah buat atau ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Nah, AA dan Teteh, untuk pertemuan kali ini insya Allah Ibu akan membagikan atau men-sharingkan sebuah tips apa? Yaitu tips untuk meminimalisir atau mengurangi sampah ya, terutama sampah plastik di rumah. Apa aja sih tipsnya? Yuk kita simak. Untuk tips yang pertama, untuk yang pertama ini kita berusaha untuk senantiasa membawa tas belanja, mengganti kresek atau kantong plastik dengan tas belanja. Ya, tas belanja ini bisa berbahan dari kain, ya, dari kain atau dari plastik, meskipun plastik tapi yang bisa digunakan untuk berulang-ulang kali, gitu ya. Jadi sehingga tidak menumpuk, gitu ya. Saat kita ke supermarket, saat kita ke jajan, gitu ya, senantiasa selalu sedia kantong kain atau tas belanja agar tidak mengeluarkan kresek dari supermarket tersebut ya. Yang pertama tipsnya yaitu mengganti kresek plastik dengan kantong atau tas belanja. Oke, tips yang kedua yaitu mengurangi penggunaan tisu dan juga tisu basah. Kenapa? Karena tisu dan juga tisu basah itu tidak akan larut dalam air ya. Jadi mari kita bijak dalam menggunakan tisu ataupun tisu basah ya. Kita sayangi tanah kita, air kita yang mungkin nanti saat kita membuang tisu akan tercemar oleh tisu yang kita buang ya. Itu yang kedua, mengurangi penggunaan tisu dan juga tisu basah. Tips yang ketiga yaitu selalu membiasakan membawa bekal menggunakan kotak makan dan juga tempat minum sendiri. Seperti ini contohnya. Jadi kita bisa menggunakannya berulang-ulang kali dan tidak membuang plastik setiap kali kita makan. Oke, tips yang keempat yaitu mengurangi pembelian dalam via daring atau online ya, karena dalam via online ini pasti membutuhkan packingnya pasti yang membutuhkan banyak plastik, gitu ya. Jadi lebih dianjurkan lagi jika pembeliannya secara langsung, gitu ya. Dan tadi membawa tas belanja, jadi nggak ada plastik yang kita miliki, gitu ya. Nah, kemudian tips yang kelima yaitu untuk senantiasa mendaur ulang plastik yang ada di rumah kita ya. Jadi kita berusaha untuk tidak menambah jumlah plastik di rumah kita, tetapi mengolah plastik yang ada di rumah, gitu ya. Bisa seperti kemarin yang telah kita membuat standing HP, gitu ya. Kemudian bisa kresek-kresek yang ada di rumah juga kita perpanjang masa pakainya, gitu ya. Bisa jadi untuk tempat sampah, gitu ya. Kemudian plastik atau kreseknya kita kreasikan lagi menjadi sebuah barang yang bisa digunakan. Nah, dan Teteh, itulah 5 tips untuk mengurangi jumlah sampah plastik di rumah kita ya. Yuk kita ulangi apa saja sih tipsnya. Yang pertama yaitu dengan mengusahakan membawa tas belanja dari rumah ya. Saat ke supermarket atau saat ke warung kita selalu sedia tas belanja ya. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi
dan juga bijak dalam penggunaan tisu dan juga tisu basah. Yang ketiga yaitu senantiasa membiasakan membawa bekal menggunakan kotak makan dan juga tempat minum sendiri. Yang keempat yaitu kita mengusahakan untuk berbelanja secara langsung dan mengurangi berbelanja secara online atau daring untuk menghindari packaging yang dari plastik. Nah, kemudian tips yang terakhir yaitu yang kelima, untuk senantiasa mendaur ulang plastik yang ada di rumah kita menghasilkan menjadi sebuah karya atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat dan nilai pakainya lebih lama. Baik, AA dan Teteh, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai kita ke penghujung di kegiatan ini. Itu beberapa tips dari Ibu. Dan untuk pertemuan selanjutnya di pekan ketiga, AA dan Teteh boleh menyetorkan foto dari standing handphone yang telah AA dan juga Teteh dibuat ya, seperti contohnya yang telah Ibu praktekkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk yang belum membuat, boleh dari sekarang dibuat menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Kalau misalkan nggak ada tutup botolnya, boleh menggunakan barang-barang lain yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan dan bisa menjadikan sebuah kreasi menjadi standing handphone. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya di pekan ketiga, AA dan Teteh yang sudah membuat standing handphone boleh langsung dikirimkan ke nomor Ibu hasilnya ya. Nah, AA dan Teteh, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit banyaknya bisa membuat manfaat untuk semua. Ibu akhiri ya, dan salam sehat, salam semangat, dan tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.